Imunisasi dasar lengkap di masa pandemi COVID-19. Semua sudah mengetahui apa itu COVID-19 kan? Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Protokol kesehatan yang harus dilakukan selama pandemi. Pertama, memakai masker jika bepergian keluar rumah. Kedua, menjaga jarak 1-2 meter. Ketiga, menghindari kerumunan. Keempat, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Pelayanan imunisasi pada masa pandemi COVID ini memang sangat terdampak pelaksanaannya di fasilitas kesehatan, baik posyandu, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Kalau anak tidak diimunisasi atau imunisasinya tidak lengkap, maka antibodi atau zat kekebalan tubuh tidak ada dan tidak mencapai kadar yang optimal untuk melindungi anak tersebut. Tentu akan berakibat pada peningkatan kasus penyakit yang seharusnya dapat ditekan dengan imunisasi. Nah, harapannya pelayanan imunisasi di masa pandemi COVID ini tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Maka dari itu, kita perlu mengenal lebih dalam apa itu imunisasi dasar lengkap dan manfaatnya serta pelaksanaannya di masa pandemi ini. Jenis-jenis imunisasi dasar lengkap. Imunisasi hepatitis B untuk mencegah meningitis terutama pada bayi dan anak-anak di bawah usia 5 tahun. Juga infeksi pada telinga, paru-paru, darah maupun persendian. Diberikan saat bayi lahir usia 0-7 hari. Imunisasi BCG untuk mencegah serangan penyakit tuberkulosis TB yang terkadang juga bisa berkembang menjadi meningitis. Diberikan pada usia 1 bulan. Tidak menyebabkan demam, hanya bekas tanda imunisasi bila imunisasi ini berhasil. Imunisasi polio untuk mencegah penyakit polio yang sangat menular dan dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Diberikan bersamaan dengan BCG dan DPT, mulai usia 1 bulan. Imunisasi DPT HB/HIV. Vaksin kombinasi untuk mencegah difteri, pertusis, tetanus, dan meningitis. Difteri adalah penyakit yang dapat membuat bayi sulit bernapas, lumpuh, dan mengalami gagal jantung. Tetanus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kaku otot dan mulut menguji. Pertusis adalah batuk kerjan yang bisa membuat bayi batuk sangat parah hingga tak bisa bernapas dan tak jarang juga mengakibatkan kematian, serta meningitis yang bisa menyebabkan infeksi hingga kematian. Vaksin ini diberikan mulai usia 2 bulan sebanyak 3 kali. Terkadang dapat menyebabkan demam, namun bila demam dapat diberikan paracetamol. Imunisasi IPP. Imunisasi ini merupakan vaksin polio juga, namun pemberiannya melalui injeksi. Diberikan bersamaan dengan DPT HB/HIV yang ketiga. Imunisasi campak rubella atau MR untuk mencegah penyakit campak dan rubella. Campak adalah penyakit menular yang dapat menyebabkan demam tinggi dan ruam serta dapat berujung pada kebutaan hingga kematian. Sementara rubella adalah infeksi virus yang bisa berdampak ringan pada anak, tetapi berakibat fatal bagi ibu hamil. Diberikan pada usia 9 bulan, imunisasi ini tidak menyebabkan demam. Selanjutnya, masih ada imunisasi lanjutan yang akan diberikan pada bayi usia 18 bulan dan 24 bulan. Namun, yang kita bahas saat ini hanya imunisasi dasar dan persiapan-persiapan yang harus dilakukan saja.
Persiapan imunisasi pada masa pandemi. Tugas dan peran orang tua atau pengantar anak ke posyandu atau vaskes lainnya. Pertama, memastikan anak dalam kondisi sehat untuk diimunisasi dan pengantar juga dalam keadaan sehat. Kedua, memakai masker bagi orang tua atau pengantar. Ketiga, datang sesuai jadwal imunisasi. Keempat, pada saat tiba di lokasi imunisasi, segera mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer sebelum masuk ruangan imunisasi. Kelima, lakukan pendaftaran imunisasi dan menunggu sesuai antrian serta menjaga jarak aman 1-2 meter. Keenam, setelah pelayanan, sesampai di rumah segera membersihkan diri atau mandi atau cuci rambut serta mengganti semua kain atau baju anak dan pengantar yang dipakai. Kelima, menghubungi petugas kesehatan atau kader apabila terdapat keluhan sesudah imunisasi. Nah, gak susah amat kan persiapan kita membawa buah hati kita untuk diimunisasikan? Pastikan imunisasi anak Anda sudah lengkap dan tepat waktu, walaupun pada masa pandemi COVID-19. Sehatmu, sehatku, sehat kita bersama.